Kita akan segera mulai saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Untuk itu diawali dengan menyuarakan SK Bapak Hartono, dilanjutkan Bu Risma dan Bu Yani dan rekan-rekan semuanya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Kita akan mendengarkan pujian pembuka. Monggo. Hanya dekat Allahku, ada senang hatiku, oh sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, oh perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami semalaman sudah dapat tidur nyenyak. Engkau berkati kami semua Tuhan, dan kami pagi-pagi dapat bangun pagi, dapat bersekutu memuji memuliakan nama-Mu sebelum kami beraktivitas Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan sebagai bekal di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja.
Ampuni Tuhan, berkati hamba-Hamba-Mu di dalam pelayanan ini Tuhan, kiranya pelayanan ini dapat menyukakan hati-Mu, dapat menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau proteksi media apa yang kami gunakan Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu, baik HP, baik pesawat, baik RPU, baik PLN, baik cuaca, apapun yang kami gunakan, Engkau proteksi, Engkau putuskan, Engkau yang beracara, Engkau sendiri yang memimpin, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam puji-pujian Tuhan, supaya dapat menyukakan hati-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Adono yang akan membacakan sabda firman Tuhan. Berikan rahmat Tuhan supaya di dalam pembacaan ini dapat kami terima dan kami renungkan dan dapat kami lakukan. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Yoko yang pada pagi hari ini akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu Bapak Yoko Tuhan. Kiranya berikan roh hikmat pewahyuan Tuhan. Kiranya firman-firman yang kami dengar nanti dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi bekal kami di dalam beraktivitas seharian Tuhan. Kiranya dapat mengenyangkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Amos yang nanti akan menyampaikan pergumulan-pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau pasti mendengar dan pasti akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pengendali net pertama Bapak Purwati dan pengendali net kedua Bapak Gatot juga Engkau berkati. Engkau berkati kami semua grup suara kebenaran Tuhan. Engkau berikan kami semua kesehatan, damai sejahtera, rezeki selalu mengalir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini tidak dapat hadir Tuhan, mungkin di dalam lemah tubuh. Kami percaya dengan jamaah-Mu, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan Tuhan, supaya mereka juga dapat mendengarkan sabda firman. Juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada pagi hari ini mungkin lemah perekonomian Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menyediakan, Engkau sendiri yang mengadakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada solusi, di dalam kami ada problem-problem apa, Engkau sendiri yang akan memberikan solusi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini belum hadir, belum bangun Tuhan, Engkau sendiri yang membangunkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, Engkau putuskan kami semua Tuhan, supaya di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu bukan suatu rutinitas saja Tuhan, tapi kami anak-anak-Mu haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terpujilah namamu Tuhan. Doa ini tiada sempurna Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Amin. Sabar kabingahan winangsit gentining pangeran dadya srana suka piwulan margining kautaman dimen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat lasmi nelehno dining sabdaning kang pokoso yang dosa biasa nyomratobat ngampena keramat dimen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lesah sinung libur nyoto karana kuasaning Sang Sabdo wawatekan mindak utama wakekain pracaya dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan dengan judul berikut kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi berikut
Allah adalah terang. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam kebenaran, saya ulangi, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang terakhir ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada perbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Sampai di sini jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari surat Yohanes yang pertama ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 10. Berbahagialah Bapak Ibu semua yang sudah membaca, mendengar, dan yang lebih berbahagia adalah bagi Bapak Ibu yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka seperti pohon yang ditanam pada aliran air, yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Segala sesuatu yang dilakukan akan berhasil. Amin. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Semakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah melihat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu Bapa,
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Monggo dherekaken wonten ing paduka, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, dan pakai hamba-Mu yang di dalam keterbatasan ini. Urapi hamba-Mu, sehingga tanpa-Mu, hamba-Mu tidak berarti apa-apa. Dari awal hingga akhir, hanya kebenaran firman-Mu yang berkati untuk saudara-saudara kami yang mendengarkannya, dimanapun mereka berada, biarlah Allah Roh Kudus dari awal hingga akhir mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan. Saya ulangi kembali, habis perenungan pagi hari ini saya beri judul habis gelap terbuka terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan tadi yang dibaca oleh Pak Hardono, dari ayat 1 sampai ke 5 itu kan menyatakan itu akan sebuah kesaksian. Pada sebuah kesaksian akan apa yang ia saksikan, apa yang ia lihat. Kemudian pada ayat ke-5 sampai ke-10 itu menguraikan perihal apa yang disaksikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesaksian yang disampaikan itu adalah kesaksian bahwa Allah adalah terang, Allah adalah kebenaran. Barang siapa hidup di dalam Dia, hidup di dalam yang dipersekutukan bersama Dia, adalah hidup yang di dalam kebenaran. Artinya ketika orang itu menyatakan hidup bersekutu dengan Tuhan, itu kewajiban utama adalah kehidupan yang hidup di dalam kebenaran. Nah, barang siapa hidup di dalam kebenaran, dia dipersekutukan dengan Tuhan. Nah, barang siapa yang tidak mengakui kehidupannya, dia yang tidak mau mengakui hidupnya dosa, yang menyatakan bahwa hidupnya itu selalu benar, hidupnya tidak punya dosa, hidupnya tidak ada permasalahan di tengah-tengah kehidupannya, itu orang yang menyatakan bahwa hidupnya adalah selalu benar, namun tidak mengakui bahwa dirinya berdosa. Nah, orang inilah orang yang justru yang tidak beroleh satu anugerah persekutuan bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang itu menyatakan dirinya berdosa, lalu dia mengakui bertobat, mengakui kebenaran, dia akan beroleh persekutuan bersama Tuhan. Dan bersekutu bersama Tuhan di tengah-tengah hidupnya adalah hidup di dalam kebenaran, karena hidup yang lama sudah ditinggalkan, kemudian hidup baru bersekutu bersama Tuhan di dalam kebenaran. Intinya adalah begini Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah
kehidupan umat manusia ini adalah Allah menyatakan kebenaran. Nah, di dalam pernyataan Allah yang menyatakan kebenaran itu manusia diingatkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah kehidupan yang penuh dengan permasalahan dan dosa. Kemudian barang siapa yang menyadari bahwa hidupnya adalah penuh dosa, lalu bertobat mengakui akan dosa dan pelanggarannya, maka dia akan beroleh kasih anugerah pengampunan, dan dia hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam kebenaran, hidup yang dipersekutukan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kehidupan sesungguhnya anak-anak Tuhan, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kita yang kita alami ini sesungguhnya adalah kehidupan satu anugerah. Satu anugerah bahwa Allah ini adalah sumber terang, sumber kebenaran. Dan apabila kita mengakui kehidupan kita yang tidak benar, yang penuh dosa ini, kemudian kita mengakuinya, bertobat di hadapannya, maka hidup kita dipersekutukan bersama Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah dipersekutukan bersama Tuhan, berarti kita adalah menggapai, kita menerima satu kehidupan yang baru, hidup yang benar, hidup yang terang, hidup yang dipersekutukan bersama Tuhan. Dan kehidupan yang dipersekutukan di dalam Tuhan itu adalah kehidupan yang baru, yang sudah bersih, yang sudah peroleh pengampunan, maka kehidupannya ini adalah kehidupan yang berubah. Karena sudah beroleh anugerah pengampunan dan anugerah kebenaran. Nah, pertanggungjawaban kita adalah bahwa sesungguhnya setelah beroleh anugerah pengampunan dan beroleh pembenaran, hidup kita dipersekutukan bersama Tuhan ini adalah kita memelihara hidup kita. Sehingga hidup kita bisa kita pertanggungjawabkan karena kita sudah bersih, kita sudah beroleh kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibaratnya begini, saudara. Mungkin Mbak Senja ya, sama putranya Mbak Senja itu singer. Nah, sinarnya waktu masih kecil, pada waktu masih kecil itu suka bermain-main. Ya mungkin pas hujan-hujanan bermain-main. Wah, lalu dia mungkin bermain-main yang agak kotor-kotor, berlepotan, ada lumpur, main sepak bola di halaman rumah, atau main sepak bola di lapangan di mana. Pada saat itu mungkin Mbak Senja begini, ya wis ben gak apa-apa, sekali-sekali wis ben hujan-hujanan, kotor-kotoran ya wis ben, penuh lumpur, agak bermandi-mandi yang agak kotor-kotor gak apa-apa, sudah. Nah, setelah itu batasnya sudah mandi selesai, lalu mungkin desinar itu dimandikan, dan dimandikan sudah bersih. Nah, ketika sudah dimandikan, sudah bersih, itu kan di dalam pemahaman Mbak Senja ini, sinar sudah bersih, tadinya hujan-hujanan, tadinya agak kotor-kotor, tadinya mainan lumpur, tidak apa-apa. Tapi ketika sudah dimandikan, mestinya sudah berubah. Mestinya sudah tidak kembali mainan lumpur lagi. Mestinya tidak kembali di dalam hujan-hujanan lagi. Mestinya tidak kembali bermain hal-hal yang kotor-kotor lagi. Itulah harapan. Itulah yang diinginkan Mbak Senja. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kita bisa memahami perasaan hati Mbak Senja ketika di sinar, wis didusi, sudah diwedai, sudah dikasih ria, pokoknya sudah dimandi bersih, sudah kelihatan cantik. Lalu setelah kelihatan baru dimandikan, sudah dibersihkan, sudah kelihatan cantik, itu tiba-tiba disinar kembali mainan lumpur lagi, kembali mainan kotor-kotor lagi. Bagaimana perasaan Mbak Senja? Mestinya Mbak marah, mestinya ojo bali meneh, dolanan lumpur ojo bali meneh, dolanan sing reget-reget. Perasaan Mbak Senja mungkin akan lebih wis bar didusi ya, mungkin
mungkin kembali ke kotor-kotor lagi, ya mungkin rada dijewer sedikit, ya mungkin rada dijibit sedikit. Itulah sesungguhnya gambaran kehidupan kita di hadapan Tuhan ini. Kehidupan yang lama kita yang sudah diselesaikan Tuhan. Kehidupan kita yang lama yang penuh dengan berbagai pergumulan, kesalahan dan dosa sudah. Lalu kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan kita sudah peroleh pengampunan itu, maka hidup kita pun akan berubah. Hidup yang dipersekutukan bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Nah, inilah saatnya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memelihara hidup kita yang sudah beroleh anugerah ini. Kita memelihara kehidupan kita yang sudah beroleh pengampunan ini untuk terus memelihara kehidupan kita. Hidup yang kudus, hidup yang benar di dalam Tuhan karena kita sudah dimandikan oleh Tuhan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang baru ini itulah tanggung jawab kita. Tapi biasanya kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini banyak yang bermain-main dengan kehidupan kita yang lama. Wis dimandikan, wis dibersihkan, wis dapat peroleh pengampunan, sudah hidup dipersekutukan bersama Tuhan. Tapi kehidupan kita masih kembali dengan kehidupan lama kita. Kehidupan kita masih kembali kepada dalam zaman sebelum kita beroleh pengampunan di hadapan Tuhan. Ya sudah, kehidupannya tidak ada perubahan apa-apa. Hidup mengenal Tuhan sama tidak mengenal Tuhan ya padha wae. Nek biyen kehidupannya masih garang ya tetap garang. Kehidupannya yang masih usil tetap usil. Kehidupannya yang penuh liku-liku dengan kejahatan masih terus dilakukan seperti itu. Ya itu artinya tidak ada. Artinya itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dulu kehidupannya yang lama masih suka KKR. KKR, kehidupan yang baru, wah hebat. Itu kehidupan yang dipersekutukan bersama Tuhan, yang sudah beroleh pengampunan, ya tetap KKR. Kehidupan yang lama juga senang KKR. Kehidupan yang baru, mestinya juga senang KKR, tapi KKR yang dirubah. KKR, kehidupan yang baru itu mestinya apa? Kebaktian, kebangunan rohani. Tetapi karena kehidupan yang lama tidak berubah, ya tetap KKR. Tapi ning tengah-tengah perapatan, ning pinggir dalan, KKR bukan kebangunan. Kebaktian, kebangunan rohani, ning KKR tetap kantong, kerok, dan ratu, ning pinggir dalan, ning pos tameng mana. Kehidupannya itu orang malek gitu loh, orang berubah itu yuk. Ya tetap istilahnya KKR. Yo KKR, ning yo KKR beda, kebaktian kebangunan rohani jadi kantong, kerok, dan ratu. Rano berubah. Nah, saudara, ada satu cerita. Satu ketika ada lomba merias, bukan menghias ya, lomba merias babi. Lalu ada cantik-cantikan merias babi. Nah, babi itu dikasih pakaian, diberikan pita, diberikan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan sehingga cantik. Lalu di dalam lomba itu dipamerkan babi-babi itu, ada yang dikasih semacam rompi, baju, dikasih pita-pita dan lain sebagainya. Semua babi-babi itu dari luarnya dihias dengan indah. Lalu tampillah babi sang juara. Ya, babi itu yang punya beroleh hadiah yang besar sekali. Wah, karena babinya menang, dirias dengan cantik, dirias dengan baik, ada pita-pita, ada dikasih rompi, dikasih hiasan-hiasan, sehingga terpilihlah babi itu dan keluar sebagai juara, beroleh hadiah yang mahal, yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setelah babi itu, ketika yang punya babi itu dikalungi, memperoleh hadiah, menerima hadiah, lalu ketika setelah menerima hadiah, yang punya itu jalan bersama babi itu
Setelah selesai menerima hadiah, yang punya dengan babinya itu keluar dari arena itu. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Babi itu melepas dari yang punya, melarikan diri, karena di sana masih ada kubangan lumpur. Babi-babi itu tidak memperdulikan kalau dirinya sudah dirias, dirinya sudah dikasih pita, dirinya sudah dikasih hiasan-hiasan cantik, dia tidak pedulikan semua itu. Dia lari menuju ke kubangan lumpur dan dia bermain berendam di dalam lumpur itu kembali. Padahal babi ini sudah dinilai menang lomba, bagus, dihiasi, bagus, ada pita-pita, ada hiasan-hiasan bagus, tetapi babi itu kembali ke kubangan lumpur. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena babi itu yang berubah hanya luarnya, yang dihias hanya luarnya, yang dalamnya masih tetap lama, yang di dalamnya masih tetap kehidupan, yang di dalamnya masih asli babinya itu. Jadi yang dihias hanya luarnya, yang dikasih ornamen, yang dikasih pita-pita hanya di luarnya, tapi karakter asli babi tidak dirubah dan tidak berubah. Maka dia akan kembali di dalam kehidupan babi yang sebenarnya. Sekalipun wis diresiki, sekalipun wis dia, sekalipun sudah beroleh kemenangan sebagai juara, tetapi dia akan babi itu akan kembali ke kehidupan lama, tetap berkubang lumpur, tetap mainan lumpur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari cerita itu saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah beroleh pengampunan dan penebusan, yang sudah beroleh kasih anugerah hidup di persekutuan bersama Tuhan, namun kita akan masih tetap kembali di tengah-tengah kehidupan lama kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak ubahnya seperti babi-babi itu yang sudah dihias, yang sudah dibersihkan, yang sudah beroleh juara, namun tetap kembali ke kehidupan lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar di tengah-tengah kehidupan kita ini bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini sudah ditebus, kehidupan kita ini sudah diubahkan dari kehidupan yang lama, kehidupan kita sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu setelah kita beroleh ampunan, anugerah pengampunan hidup di persekutuan bersama Tuhan, marilah kita belajar untuk senantiasa menjaga kehidupan kita agar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak kembali di dalam kehidupan lama kita. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus kita perbarui, akan terus baru setiap hari, karena kita sudah beroleh pengampunan, hidup baru di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita diingatkan kita untuk senantiasa menjaga kehidupan kita, karena kita ini sudah dirubah kehidupan yang dari gelap ke dalam terang. Kita masing-masing harus punya satu perasaan dan satu tanggung jawab atau satu komitmen. Habis gelap terbitlah terang. Kehidupan kita yang dulu di dalam kegelapan sekarang beroleh anugerah pengampunan, itu di dalam terang. Oleh karena itu kita tetap harus belajar, harus mempertanggungjawabkan hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa hidup di dalam terang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa saat lagi, mungkin 2 hari lagi pada tanggal 25 Desember kita memasuki satu hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Ibarat Tuhan Yesus ulang tahun, marilah kita mempersiapkan diri kita, marilah kita senantiasa menjaga kehidupan kita yang tetap bersih, kehidupan yang senantiasa hidup di dalam kebenaran bersama Tuhan. Itulah sesungguhnya kado Natal terindah yang kita persiapkan untuk Tuhan. Marilah kita sambut kelahiran kita, kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita,
hidup di dalam kebenaran, hidup yang senantiasa menjaga, bertanggung jawab atas kehidupan kita yang sudah beroleh rahmat pengampunan ini akan terus kita pelihara. Kehidupan kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Sang Juru Selamat kita yang 2 hari lagi akan kita sambut hari kelahirannya. Marilah kado yang terbaik kita persiapkan. Marilah persembahan yang terbaik kita persiapkan. Persembahan yang terbaik adalah saat ini bukan lagi mazmur dan kemenyan, namun persembahan yang terbaik dari kita pada saat ini adalah persembahan melalui kehidupan kita. Hidup kita yang benar, hidup kita yang selalu kita pertanggungjawabkan untuk tetap hidup di jalan terang, hidup di dalam kebenaran, hidup yang dipersekutukan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Suara Kebenaran dimanapun Anda berada, marilah kita song-song kehadiran Tuhan kita. Marilah kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan kesukacitaan, dengan tetap menjaga kehidupan kita yang bersih, yang benar, dan yang menyukakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, kini Engkau hidup. Engkau penyelamat kami. Datanglah ya